Assalamualaikum. Udah, belum ya? Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Tsumma alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimat. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah Masjid Baitul Mukmin rahimakumullah. Alhamdulillah, wajahnya wajah soleh-solehah ini. Insyaallah min ahlil jannah. Amin. Sebab Allah janjikan dalam Quran di banyak ayat. Bahkan kata-katanya ada yang langsung pakai janji. Wa'adallahu alladhina amanu wa amilus solihat minhum maghfiratan wa ajran azim. Allah menjanjikan buat yang beriman dan beramal saleh di antara mereka akan diberikan ajran azima, pahala yang agung, pahala yang besar, pahala yang luar biasa. Apa itu? Hidup di dunianya sejahtera bahagia, di akhiratnya masuk surga. Surganya kata Allah seperti di surat Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwan. Sungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, siapa dia? Kita ini. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat, pasti lahum, dijanjikan oleh Allah buat mereka, buat kita, jannatul firdausi, surga firdaus, nuzula, tempat kita nanti di yaumul qiyamah. Sudah dijanjikan kan ya Bu ya? Alhamdulillah. Khalidina fiha, kekal selamanya. La yabghuna anha hiwala, kalau sudah masuk gak pengen keluar lagi. Itulah surga firdaus. Maka kita sholat hari ini subuh barusan, sholat fajar, niatnya untuk apa? Untuk dapat surga firdaus? Enggak. Untuk agar hidup kita sejahtera? Tidak. Untuk agar badan kita sehat? No. Agar Allah ridha. Sebab hidup sejahtera sama surga sudah dijanjikan sama Allah bagi orang yang beriman dan beramal saleh. Ini dijanjikan sama Allah. Kalau sudah dijanjikan pasti. Jangan pakai diniatkan lagi. Sudah pasti. Gitu. Jadi niatnya cuma satu, agar Allah ridho kepada kita. Itu aja. Salat segala macam. Maka lagi sakit pun salat gak berhenti. Betul ya? Kalau orang sholatnya pengen sehat, katanya orang yang rajin sholat pasti dikasih sehat. Nanti ada orang yang sakit terus, jadi dia nggak akan sholat. Mendingan orang rajin sholat tapi gering baik. Mendingan orang rajin sholat subuh ke masjid, hese bae rezeki. Katanya gitu. Nah, jadi kita sholat ingin mendapatkan ridho. Kadang orang tua kepada anak nguji. Agar orang tuanya senang, anaknya tangguh, diujilah dia. Dikasih seperlunya. Bahkan kadang-kadang ongkosnya diberi kurang. Agar dia berjuang motekar di perjalanan, mencari tambahan bekalnya selama perjalanan belajarnya. Misalnya, dalam rangka apa? Kasih sayang orang tua agar anaknya tangguh di kemudian hari menghadapi kehidupan. Itulah kehendak Allah. Agar kita semua jadi min ahlil ibadah, ahli syukri was sabri, ahli sabar dan syukur.
Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan, kita hubungkan saja dengan sekarang bulan tanggal berapa sekarang? 17 Rajab 1445 Hijriah. Berarti Ramadan berapa lama lagi? 43 hari lagi, kira-kira begitu. 42 hari lagi udah datang Ramadan. Jadi sebentar lagi kan? Nah sekarang kenapa Allah hadirkan bulan Rajab sebagai bagian dari 1 dari 4 bulan haram, bulan yang kita tidak boleh bertengkar, berseteru, kecuali kita diharapkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, taqarruban. Nah di bulan ini dalam catatan sejarah Rasulullah di Isra dan di Mi'rajkan, dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Rasul diisrakan, diperjalankan malam hari pakai buruk bersama malaikat Jibril. Teka harti ke orang, dan memang itu bukan konsumsi otak, tapi konsumsi hati yang penuh iman. Lalu dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, ke hadirat Allah. Gitu, ke Sidratil Muntaha. Lalu di Sidratil Muntaha ngapain Rasul dipanggil? Untuk diberikan satu kunci hidup agar kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kunci hidup itu ternyata adalah as-salat. Salat. Aqimis salata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tadi dibaca ayatnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dua aja ayat itu. Jadi saya nggak mau ceritain bagaimana mukjizat Rasulullah dari Allah dipindahkan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha dalam perjalanan Al-Isra wal Mi'raj, perjalanan Isra dan Mi'raj. Tapi yang amat penting adalah apa yang diperoleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam buat kita dibawa dari Sidratil Muntaha. Dia adalah salat, as-salat. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ibu-ibu, salat itu 5 kali kita ya. Benar ya? Salat apa coba Bu? Salat apa Bu? Pertama subuh. Berarti habis subuh zuhur, asar, maghrib, isya. Hitung-hitungnya Ibu ya. Nah, kenapa mulai dari subuh Ibu nyebutnya? Bapak nyebutnya dari apa? Subuh juga. Kenapa? Karena awal hari itu subuh gitu ya. Padahal Allah nyebutnya dari apa? Zuhur. Allah nyebutnya dalam Quran di surat Al-Isra zuhur. Aqimis salata, dirikan olehmu salat, liduluki syamsi, mulai dari tergelincir matahari. Tergelincir matahari itu zuhur. Dari tengah hari mengkol dikit zuhur. Ila ghasaqil laili, sampai malam petang, malam gelap. Ketika mega merah di sebelah barat hilang. Salat isya. Wa qur'anal fajri, dan salat subuh saat fajar shadiq datang. Rasul menafsirkan, mengimplementasikan ayat ini
Mulai dari zuhur, ternyata dari zuhur ke sholat isya itu ada 2 sholat yang Rasul tafsirkan dalam hadisnya. Rasul melakukannya dan pesan buat kita dan wajib hukumnya. Sholat apa? Sholat asar dan sholat maghrib. Hadis ini yang tidak dipakai oleh orang Syiah. Maka orang Syiah sholatnya cuma 3 kali aja. Sholat zuhur, sholat malam, dan sholat subuh. Ayatnya katanya ayatnya 3. Yang tadi dia nggak mau menafsirkannya pakai Rasulullah. Rasulullah melaksanakannya ayat itu dengan 5 sholat: zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ditandai waktunya adalah zuhur setelah tergelincir, asar pada saat bayangan barang itu sama dengan barangnya. Lalu kita ukur gitu pakai matahari, Pak ya. Kan dulu nggak pakai jam tuh. Nah, terus kemudian sesaat setelah guru matahari terbenam, namanya sholat maghrib. Jadi ada 5: zuhur, asar, maghrib, isya, dan fajar, subuh. Jadi 5. Berapa rakaat? Ada yang lebih nggak di sini? 17 rakaat. Itu mah sudah dogma, Rasul melakukannya. Nggak boleh kita lebihkan, mentang-mentang gagah, kuat, perkasa, nggak boleh dilebihkan. 17 rakaat, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya, dan 2 rakaat subuh. Salat itu yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dirikan oleh musallat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah olehmu apa yang diwahyukan kepadamu dari kitab itu. Kita baca Al-Quran. Kita diwajibkan membaca Al-Quran karena Quran itu pintu masuk hidup di dunia, pintu keluar hidup di dunia, sekaligus pintu masuk hidup akhirat, sekaligus kunci masuk surga, dan juga kunci hidup bahagia di dunia. Itulah Al-Quran. Maka siapa yang jauh dari Al-Quran, dia dipastikan gak akan bahagia dunia akhirat. Gak akan bahagia. Tidak akan tercerahkan hidupnya. Gak akan lempeng dan lurus. Dia selalu berbuat zalim. Dia tidak adil. Tapi begitu berdekatan sama Quran, melaksanakan Quran, hidupnya menjadi teratur, tertata rapi, ada ketakwaan di situ, ada keadilan, tidak ada kezaliman. Dia hidup meskipun dia sendiri, dia mantap, lempeng, lurus. Itulah Quran. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah Al-Quran. Alhamdulillah. Kita baca Al-Quran ya. Ustadz, tiap hari saya dengar tuh imam baca Quran pada sholat maghrib, isya, dan subuh. Yang keras-keras itu Ustadz katanya membacanya jadi imam. Lah ibu di luar sholat itu baca Quran enggak? Gak sempet Ustadz ngurusin dapur, kasur, sumur, dulur, nanti gubernur yang diurusin dia. Udah ada yang ngurus gubernur. Ngurusin yang itu jadi nggak sempat lagi. Hati-hati ya Bu ya. Mana yang penting, mana yang nggak penting, hati-hati. Hidup kita nggak panjang kata Nabi. Kalau kita pakai garis tengahnya, Al-Ahqaf 15. Wa wassaynal insan biwalidayhi ihsan. Kami wasiatkan kepada semua manusia, tidak hanya yang muslim, untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsan, apa itu ihsan? Lebih baik, lebih baik. Hasan baik, ihsan lebih baik. Kalau bisa yang terbaik. Orang tua kasih apa ke kita? Tak terhitung ya Bu ya. Saat dalam kandungan dibawa ke mana, ke undangan dibawa, ke pasar dibawa, kemana lagi? Shopping
dibawa, tamasya dibawa, ke Mekah dibawa tuh, sebelum akhirnya Allah takdirkan dia lahir. Ibu capek, hamalatuhu ummuhu kurha, waktu mengandungnya ibu susah sulit, capek. Wa wada'atuhu kurha, melahirkannya, menyusuinya juga susah sulit. Lagi enak-enak sama tamu, budak gek, nangis, hoyong di nenenan, orang masuk, betul nggak? Ditinggalkan tuh orang. Lagi capek-capek, tidur nyenyak. Budak bangun kita tuh ibu ya. Bapaknya mau kerek. Ibu nak. Andi tojeran ku si ibu teh, si bapak teh, dikitu-kitu tas. Licik siang macam itu. Itu akibat didinya. Akibat cek aja. Tapi begitu kan orang punya ikhlas jadi orang tua. Kata Allah, maka wasainal insan biwalidayhi ihsan, lebih baik. Kalau mama, bapak memberikan kita X, kita harus memberikannya XX, lebih baik. Padahal sama saja seimbang, kita tidak akan pernah mampu berterima kasih sama kedua orang tua. Karena itu gak akan pernah berhenti. Orang tua harus dimuliakan, kata Allah begitu. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra, mengandungnya sampai menyusuinya, Allah sebut angkanya 30 syahran, 30 bulan. Ini minimal Pak. Ibu direpotkan sama anak itu minimal 30 salasuna. Bagaimana cara ngitungnya 30 bulan? Wa fisaluhu 2 tahun. Fisal itu menyusui sampai di sapi 2 tahun. 2 tahun berapa bulan? 24. 30 diambil 24, berapa sisanya? 6. Berarti dihamilkan itu 6 bulan. Kenapa Allah bilang 6 bulan padahal ibu mengandung tuh 9 bulan? Kenapa? Ahli ilmu mengatakan kandungan sempurna paling muda usia 6 bulan. Kalau 6 bulan lahir, anak itu bisa bertahan. Kalau kita sering 7 bulan ya, Allah bilangnya 6 bulan. Nggak disebut 6-nya, tapi kita kalikan, kita kurangi. 30 yang disebut Allah 30 bulan, kita ambil 24 bulan. Karena 2 tahun kan? Wa fisaluhu fi amaini, dalam berbagai ayat di surat Luqman, di surat Al-Ahqaf, ibu fisal, menyapih anak setelah 2 tahun. Tapi kandungan sempurna 9 bulan 10 hari. Kalaupun 6 bulan sudah sempurna dia. Lahir 6 bulan cuman masuk inkubator aja. Inkubator masuk berapa lama? Biasanya paling lama sebulan. Di inkubator gitu. Dimasukin ke tempat pemanas Pak ya. Si bayi teh. Jadi ala kulihal ayat ini menandaskan 6 bulan kita sudah bisa keluar dari rahim mama. Tapi ternyata mama menyiapkannya 9 bulan. Luar biasa, benar. Kemudian hatta idza balagha asyudda, selesai ibu tidak repot ngurus anak sampai lahir bungkul lalu dipicut gitu, disimpan di Pak RW gitu. Enggak, di rumah Pak. Benar ya? 40 hari mah bapak-bapak geus tokeran. Tapi ibu masih merasakan sakit. Tapi sakitnya karena Allah puas batin ningali anaknya sehat. Betul ya? Terus idza balagha asyuddahu, sampai anak itu coba menjadi pemuda. Kemudian dewasa, dihitan, disekolahkan,
TPA, disekolahkan SD, dijajab SDG, lerasnya punya. Halo ibu, tengah tos tunduh bu jam sekian. SMP juga masih kena diantar tapi ditinggalkan di sekolah, balik pakai grade, kan gitu. SMA terus sebagian dikasih motor yang sudah boleh punya SIM, terus dikuliahkan dari biaya orang tua, betul? Sampai bekerja, udah bekerja duitnya jang sorangan, betul ya? Indung bapak menta balitungan eta budak. Mama can nguihkeun duit neng kemarin kepake kan 500.000 duit neng geus digawe eta budak. Nagih ka indungna. Dasar indung memang solehahnya punya mangga engke dibayar ku emak. Kan gitu ya. Bayar senang hati ieu duit neng. Cenah gitu. Ira harek syukuran balas jasa eta budak. Masih diurus, dikawinkeun, biasa biaya semua biaya perkawinan, catering, gedung. Tahun deh gua ada ngawinkeun teh. Dokumentasi, transportasi nu karar itu jumlah jamleh 300 juta, duit budak, duit kolot. Memang ujungnya teh seminggu setelah hajatan teh ketemu tetangga. Kumaha bu, hajat teh alhamdulillah lancar, ngan rugi abdi. Si ketua DKM gini kan hajat teh cenah untung rugi. Dijarah ya mah henteu, urang mah teu kitu. Da eta mah sedekah leresnya. Pada alhamdulillah Allah uihkeun dalam bentuk ucapan terima kasih, orang itu bisa setengahnya, bisa sepertiganya, 2/3-nya. Dan tenang dah, orang mah sedekah leres. Halo? Tong pakai rugi ngomongnya ya, Bu. Alhamdulillah eta mah untung banget, semua undangan datang Ibu, alhamdulillah. Syukur atuh semua undangan datang mah. Ari kecelengna sabaraha. Sok hayang nyaho wae eta tetangga teh. Kepo. Rahasia itu mah Ibu. Itu bisa abdi rek hajat cenah kitu. Rahasia itu mah Ibu. Tapi kumaha alhamdulillah semua datang jamaah. Bahkan ada 50 orang katanya tadi diundang ya datang. Bahkan alhamdulillah juga, alhamdulillah sengaja pengen makan di tempat abdi, kan sengaja diundang mah esenya, amplopna mah kosong. Terjadi pimatakeun, tetep dia bilang alhamdulillah, amplop ge meser eta teh leres teh. Amplop teh meser, sabaraha amplop teh? 1.003. 1.003, alhamdulillah. Mudah-mudahan jadi tenaga jari ibadah. Kudu kita nyebutnya. Jadi ungkapannya syukur la in syakartum la azidannakum. Ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan banyak nanti gitu. Masih sugan teh geus beres, geus boga budak, ternyata ngandung eta budak dikawinkeun teh Bu. Saha nu riweuh ketika erek ngalahirkeun eta budak? Indungna teu bisa sare eta nungguan di bidan otoy. Almarhumah bidan otoy udah meninggal waktu kena Covid. Tungguan indung nu stres, mes-mes kacai, stres ibu teh, cipipis bae. Padahal mereka lahirkan teh udah kena aya carogena, aya. Mah, jadinya bean melahirkan di sini teh 40 juta, geus boga duit sabaraha neng 10 juta, geus 30 timah. Timah mah keneh eta leres teu. Balitungan teh Ibu. Budak lagu budaknya. Manehna digawe deui budakna, dititipkeun ka indungna teh budak. Mak ieu titipnya si Neng. Iraha eureuna iraha. Teu aya.
dugi kages boga imah ge masih kene tempo cenah eta imah silne bisi itu boga beas. Betul? Masih dikhawatirkan. Itulah orang tua. Maka gitu perintahnya. Nah yang luar biasa ini kata Allah pas gini, wa balagha arba'ina sanah. Kalau anak itu sudah 40 tahun, maka 40 tahun itu adalah garis tengah kehidupan. Al-Ahqaf ayat 15. 40 tahun itu garis tengah. Berarti sisanya berapa Pak? Kalau mau hitung-hitungan aja lah. Kalau garis tengahnya 40, kalau pakai ayat ini kita dikasih kesempatan rata-rata 80 tahun. Tapi kan ajal ujung mah Allah yang tahu ya Pak ya. Hak prerogatif Allah. Cuman kita sebagai manusia secara syariat kita harus berencana sampai kira-kira usia 80 tahun. Cik ngacung anu tos 80. Ya. Maksudnya supaya siap-siap we. Ustaz jangan salah, ternyata malakal maut tidak lihat umur, betul Pak? Memang mati tergantung usia? Enggak. Anu orang bisa tiheula leres. Anak bisa mayunan indung, leres enggak? Leres. Cucu bisa mayunan aki. Icu bisa mayunan nini, leres. Da ajal mah mati mah idza jaa ajalu. Kalau sudah sampai ajal. Wih deh, kan itu mah urusan Allah, nggak boleh kita tahu. Ya, yang penting bagaimana kita hidup sehat, penuh syukur, penuh sabar, kita antisipasi sampai 80 tahun. Kalau itu sampai 80 tahun, kalaupun lebih, kan biasanya rata-rata nugas lebih 5.000 ibu. Saya lihatnya rata-rata di 80 tahun orang masih bisa ke masjid, meskipun pakai tongkat. Tapi kalau sudah lebih 85, 1.000. Di mobilan kemana-mana. Arzalil umur udah mulai pikun. Jadi sok koma sampai di sini bahwa Mas sekarang hoyong sabaraha ya. Hoyong terang ya gitu. Hoyong sabaraha? Halo? 70. Oh, 70. Oke, 70 wae. 70 kalau bagus maintenance-nya itu masih bisa badminton. Masih bisa jogging, masih bisa pakai jin, pakai bulu jin, bulunya jangan jinnya. Jadi 40 tahun kata. Maka setelah 40 tahun kilas balik hidup seseorang, jangan sampai masih qadariyah. Apa qadariyah? Masih mementingkan dunia, akhirat di nomor 2 kan. Kita baru tahu ternyata, Bu, jangan dibentrokan antara dunia dan akhirat. Dia adalah sambung menyambung. Akhirat adalah alam di mana nanti kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan saat di dunia. Itu pun dengan rahmat kasih sayang Allah. Betul. Di dunia ini yang tidak lama, 80 tahun aja lah, ngomongnya 80 aja ya, 80 tahun saja. Tidak lama kan Pak? Tedugi ke cepek. Seberapa cepek? Di dia seberapa cepek Pak? 100. Tedugi ke 100. Tapi di akhirat khalidina fiha. Kita minjem saja lah. Minjem saja, belum tentu benar tapi minjem aja. Kata ahli ilmu fisika, dunia ini sudah berumur hampir 14 miliar. Bumi dan kehidupan dunia. Manusia sendiri baru ada sekitar 10.000 tahun lalu. Nabi Adam, manusia pertama, 10.000. Nabi Ibrahim 8.500. Nabi Isa 2.000 tahun yang lalu kan? Nabi Muhammad 1.400 tahun yang lalu kan? Baru 1.400 terus.
Nabi Adam sekitar 10.000, 9.000 sekian sampai 10.000. Nabi Nuh kan 950 tahun usia, 1.000 tahun berarti. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim. Nabi Ibrahim sekitar 8.000 tahun. Pakai sekitar aja udah nggak pasti ya Pak ya. Kalau kita pinjam sajalah hitung-hitungan orang. Bumi ini 14 miliar tahun sudah ada. Sejak dia masih bukhoron, asap, muter, mengeras. Kemudian dia menjadi begini kayak kita sekarang. Sampai kemudian oksigennya cukup, baru setelah oksigennya cukup, 10.000 tahun yang lalu baru dihadirkan manusia. Ketika sudah cocok buat manusia tinggal di atas muka bumi. Pertanyaannya, kalau sudah 14 miliar tahun, berapa sisanya sampai hari kiamat nanti? Kita pasti minjem lagi, dah kiamat mah Allah yang tahu, betul Pak ya? Cuman minjem lagi. Katanya gini logikanya, digelarkannya kalau karpet itu 14 miliar tahun, berarti ngegulung ke nana 14 miliar tahun. Dari cek ahli fisika. Sangat mungkin salah, tapi sekedar sebuah gambaran saja. Usia bumi ini bakal lama. Lalu orang di bumi berapa lama? Tinggal di atas muka bumi 80 tahun. Hari umur ini 14 tambah 14 28 miliar. Pertanyaan saya, 200 tahun ke depan bumi ini masih ada. Kalau masih ada, kita ada di mana? 200 tahun ke depan, kita ada di mana? Di alam barzah, Pak. Masih disebut nama kita enggak? Kuburan anak? Serata. Masih ada nisannya? Kita lagi apa di alam barzah? Ada yang senang seperti kita ini soleh-solehnya. Ini wajahnya wajah senang di alam barzah. Sing tarik itu amin. Sabab sadar tidak sadar, ketika kita lewat, kasarnya saja. Ketika kita lewat di kubur-kubur itu, di alam barzah itu, sekarang jutaan miliaran orang berteriak karena minta tolong Pak, minta doakan, minta tolong dari himpitan kubur. Belum siksa menanti di akhirat, belum, ini baru persennya. Rasul meminta kita untuk berdoa kepada Allah agar dihindari dari fitnah kubur, dari siksa kubur. Berteriak, kurang teh kunaon atunya ente dibocorkeun we gitu ka kuping ku urang. Buat apa ajaran iman kalau itu? Justru di situ ajarannya iman. Disembunyikan Pak tuh orang-orang kafir. Allah sebut dalam Quran banyak ayat. Orang kafir kalau meninggal dunia Pak, itu dipukul sama malaikat ininya teh. Digebugin, dipukul, ditarik, menjerit. Tapi apa yang kelihatan sama kita? Seperti tenang, betul Pak? Disembunyikan sama Allah. Kenapa? Ujian iman. Maka Pak, kata Hasan Al-Basri, ahli sufi, hidup yang sebenarnya bukan di sini. Ieu mah lir ibarat tidur keur mimpi. Engke gugana di saat urang maut. Begitu kita mati, Israel menjemput ruh kita, dicabut dari ubun-ubun, kata Rasul. Saat itulah kita mulai menyatakan, oh ini hidup yang sebenarnya. Kelihatan semua. Kemarin mah nggak kelihatan, fata morgana, sebentar, tertutup. Tapi yang tertutup itu dijelaskan oleh Al-Quran. Yang yakin iman pasti dia melakukannya. Yang tidak iman korek, bodek, tengah denge. Quran yang menjelaskan ini semua. Sekarang nyata sudah. Benar alam barzah. Begitu. Oh benar, ternyata benar. Baru tuh kita mengatakan, Masya Allah, ini dia. Benar apa yang sudah dikatakan dan dijanjikan Allah dalam Quran. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullahul Karim. Benar kata Rasul. Ya Masya Allah. Kita kenapa kemarin gak percaya? Masya Allah. Benar Pak, ada alam. Ibu yakin ada alam mimpi? Kantos mimpi aja.
Kantas mimpi indah kantas boga segala gitu tuh. Digugahkeun nyarekan kan. Orang kakarang rek dahar ada dina mimpi teh geus digugahkeun. Tidur deui kalau jadi mimpi buruk. Ada kan? Dapat senang di situ? Senang. Tidak senang? Ada. Pernah mimpi buruk, kecebur di comberan segala macam? Auzubillah. Hidup di dunia ibarat mimpi. Nanti kita baru bangun setelah meninggal. Ini yang sebenarnya luas sekali. Pak, boleh saya bikin ilustrasi? Masjid ini Pak, Masjid Baitul Mu'min. Kita ada dalam masjid Pak ya. Sebut saja ini dunia. Dalam masjid kecil kan? Alam barzahnya luar. Begitu kan itu sugantengan sakiungkul. Ada yang lebih luas lagi rumah. Luas sekali, ada pohon segala. Kita bakal takjub ketika meninggal teh. Seperti baru keluar dari ruangan tertutup selama 80 tahun. Kita anggap cuma hidup di bumi di sini aja, di jero masjid ini aja. Begitu pintu dibuka, lebih luas, seablak-ablak, tidak ada tandanya, nggak ada ujungnya. Kita 8 miliar manusia tinggal di sini. Sekarang berapa manusia yang lagi ngap-ngapan di atas bumi, Bu? 8 miliar lebih, hampir 9 miliar. Orang muslimnya 1/8, 1M. Yang lagi ngap-ngapan nih Pak. Di Asia, di Amerika, di Afrika, di Eropa. Semua. Meninggal ganti gitu Pak ya. Terus tambahan lagi yang meninggal lebih dikit terus. Hati-hati kalau orang yang masih tertipu dunia menganggap hidup hanya dunia saja. Hati-hati. Besok kalau sudah sadar, mulai mati itu sadar artinya Pak. Kelihatan yang sebenarnya. Astagfirullah, orang nyesal. Bapak Ibu lihat sekarang, karena waktunya pendek kan. Lihat surat Al-Munafiqun ayat 9, 10, 11. Ada yang pegang Quran, yang pegang Quran nggak apa-apa. Yang tidak pegang Quran tidak apa-apa. Yang pegang Quran saja. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Hei orang yang beriman. Kasus kita sekarang siapa yang dipanggil nih? Beriman, siapa dia? Maksudnya siapa? Kita nih yang di dalam sini nih ya. Kita lah ya. Kita sedang diajak bicara sama Allah. Hei orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai kalian tertipu, terpedaya, apalagi tertipu, terpedaya, terlalu sibuk ngurusin harta dan keluarga sehingga melalaikan zikir kepada Allah. Apa maksudnya zikir? Di surat Al-Ankabut yang tadi saya baca di awal, wala zikrullahi akbar, zikir maksudnya adalah sholat. Sholat yang dioleh-olehi oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Zikir adalah sholat. Jangan sampai hartamu, keluargamu melalaikan kamu dari sholat. Ada nggak orang yang begitu azan maghrib masih nyuci mobilnya baru? Nggak mewah-mewah, cuma Stargazer yang baru itu. Karena habis kehujanan 4 hari belum dicuci. Begitu pulang mau maghrib cuci singkil dia, begitu azan tetap masih nyuci dia. Pak itu guys ada cek sibuk teh kagok. Sekedap dari. Mulai dia kata Allah, itu mobilku, nikmat aku kasih kepadamu, ini panggilanku. Ada nggak yang bisa menghalangi panggilan sholat Pak? Tidak ada. Kita lagi tawaf, pas datang qomat mesti eureun karena harus buat
saf. Kita lagi sa'i harus eren karena harus buat saf. Mau di putaran berapa terserah. Artinya kalau kita lagi toab, hidup toab, nguir. Hidup lagi sa'i, cari pekerjaan, lagi bekerja. Kalau panggilan azan, terutama qomat, kalau sudah qomat gak ada yang mengatakan teruskan pekerjaanmu, eren. Karena apa? Wala zikrullahi akbar. Karena sholat itulah yang paling besar. Pertanyaannya, ada nggak orang yang masih terlalaikan oleh hartanya sama keluarganya sehingga sholatnya terlambat? Saya tidak bilang tidak sholat, terlambat, sudah lalai. Ngurus incu budak-budak lu tadi kan udah dikawinkeun, mulai dari dilahirkan segala macam incu nah budak teh kan dititipkan ke urang eta teh. Maka ibu kalau ketitipan incu yang punya pas waktu lomba talian eta budak. Wayahnya sih. Atau masukin ke kamar kucing. Daripada kayak nyawa kanan nyawa kompor segala macam listrik. Makanya incu 5 dititipkan kabel. Orang teh irana seneng nah gitu. Ya Bu ya. Saya urang teh dihibur seneng kayak di akhirat. Gitu. Nenek rek salat heula. Milu. Saya punya incu sekarang Pak. Cucu saya. Keker jadi imam ya. Ya kayak ikut ngaji ceramah gini. Jangan sampai Allah bilangnya tuh ayat 9 surat Al-Munafikun hampir di ujung Pak. Jangan sampai hartamu itu milikku kata Allah. Aku kasih titip, aku guna pakai. Dan anak-anakmu, keluargamu sampai melalaikan kamu dari sholat. Saya sebut aja sholat. Di situ ayatnya anzikrillah. Dari menyebut Allah. Sholat, panggilan Allah. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu fa ulaika humul khasirun. Dialah orang yang rugi hidupnya. 80 tahun bakal hidup selama di dunia ini yang ya senangnya cuma berapa puluh tahun. Ternyata di akhirat nauzubillah khalidina fiha. Kalau yang kafir khalidina fiha itu di neraka Jahannam. Siapa yang bilang Ustaz? Allah dalam surat apa? Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ujungnya apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Ya Allah, ayat itu ayat 5 apa coba lihat. Al-Bayyinah. Kalau orang muslim kayak kita masuk nerakanya berapa lama? Ya lumayan 2 hari 3 hari. 2 hari 3. Itu kalau lalainya 2 hari. Ustaz dari 2 hari seberalila. Quran lagi kita ambil. Kata Quran sehari di sana sama dengan alfasanatin mimma ta'udun. Selama dengan 1000 tahun hitunganmu di dunia. Astagfirullah. 1000 tahun. Orang hidup wae. Itu 1000 tahun harusnya. Masuk neraka. Mungkin masuk surga ya, neraka heula sehari 1000 tahun dah. Astagfirullah. Kayak sudah ada yang seminggu misalnya. Saya malaikat keluarin atas saya Pak. Kepretkeun. Geus gosong kabeh kieu geus apa-apa sempurna lagi. Ayo masuk surga sekarang, surga paling belakang. Kalau kelihatannya ini surganya paling dulu semuanya. Yang di Masjid Baitul Mu'min. Laras Bu? Ya harapan, eta mah harapan mudah-mudahan seperti orang tadi puting kayak harapan mah rek draw jeung Australia. 4-0. Ya, harapan malah ya. Bahkan kita berharapnya ya Allah, doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azab. Tidaklah terjilat api neraka meskipun sedikit. Maka dikasih kesempatan panjang Pak.
2 miliar, 3 miliar tahun di alam barzah. Supaya apa? Supaya kita yang punya amal jariah ini bakal mengurangi dosa-dosa siksa kita di alam barzah. Apa? Sedekah jariah, harta yang diinfakkan buat masjid, ilmu yang diajarkan, ilmu baik ajarkan dan diamalkan oleh murid. Yang ketiga, anak-anak yang soleh. Ini semua jadi amal jariah kita. Kita sudah 1 miliar tahun, anak cucu kita masih bisa menjalankan pengurangan dosa kita. Sehingga akhirnya pada hari kiamat nanti betul-betul orang muslim dipastikan sudah bersih. Kan menjeritlah di alam barzah, kan menjerit. 15 miliar, 12 miliar tahun menjeritlah ya. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian berbahagia. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Di ayat 10-nya surat Al-Munafiqun, karena itu infakkan dari yang aku berikan rezeki kepadamu, keluarkan. Jangan dimakan sorangan atau disimpan di rekening. Kudu berbagi. Anfiku mimma razaqnakum min qabli, sebelum datang maut. Tinggal Pak. Potongan ayat itu berikutnya. Fayaqula, maka setiap yang mati, orang mukmin yang mati, kita lagi, tapi belum kita makan. Kenapa Allah katakan ini padahal kita belum? Supaya kita tidak seperti mereka. Fayaqula, ngomong orang yang mati itu, akan mati itu, Rabbi, Tuhanku, laula, kalau saja, akhartani, kau akhirkan, jangan hari ini mati ya Allah. Begitu Israel datang mau nyambutnya, ya Allah jangan hari ini. Ditanya sama malaikat, mau kapan? Tahun depan dilatih, bulan depan dilatih, minggu lah, lila. Nah kalau sepoe dikasih, besok aku datang. Memang kamu mau apa? Itu pertanyaannya. Apa jawabannya Pak di ayat itu? Fa'as-sadaqah wa akum minas salihin. Aku mau bersedekah dan menjadi orang soleh. Mau menyesal gak? Maka sebelum mati sedekahkan dan jadilah orang soleh. Gak ada yang lebih penting dari akhirat, betul? Dunia ini penting, akhirat lebih penting. Dunia inilah jalan menuju akhirat, betul? Jangan tinggalkan dunia, karena di dunia kita bisa cari bekal akhirat. Tapi apa yang kita nikmati di akhirat bukan semua bekal yang kita kumpulkan. Karena pimanaun sholat kita jadi nikmat di akhirat nanti. Yang paling jelas adalah kita kalau masuk surga nanti dengan rahmat karena kasih sayang Allah. Kalau ngandalkan sholat mah, aduh pimanaun sholat orang ya Pak ya. Kalau ngandalkan sedekah segitu jumlahnya. Kalau ngandalkan kesolehan segitu jumlahnya. Cukup nggak buat bekal di kampung halaman nanti? Ibu kalau mudik lebaran, ini kelihatannya orang kampung semua ya. Tasik, Garut, Wonosobo. Yang kalau lebaran tuh pulang kampung ya Pak ya. Ini kosong nggak kalau lebaran Pak? Kosong, berarti kan kelembur. Itu berapa lama nyiapkan bekal tuh? Berapa lama di lembur teh, seminggu ya Pak? Seminggu teh segala dibawa tuh. Segala dibawa. Duit baru anyar anu masih kene dilicin eta dibawa. Semua perbekalan. Itu kan seminggu. Ini salilana di akhirat. Ambil bekalnya di dunia. Carilah bekalmu di dunia. Jadi buat kita yang usia kita sudah 40 tahun ke atas, gak ada pilihan. Al-Ahqaf bilangnya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matak, hanya bersyukur kepada Allah. Wa ala walidayya, dan nikmat yang sudah diberikan kepada orang tua kami, yang dengan nikmat itu beliau membesarkan kita, mengurus kita, menyekolahkan kita, mengawinkan kita, mengurus anak cucu kita. Dan ya Allah ya Rabbana, kita bermohon a'mal sholihan, sisa usiaku ini jadikan terus amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh yang kau ridhoi. Wa aslih li fi zuriyati, dan anak cucuku besok ya Allah islahkan, jadikan dia orang-orang soleh.
Jauhkan dari segala macam bentuk sehingga mereka menjadi tidak soleh. Jauhkan ya Allah dari pergaulan yang akan menghancurkan iman. Inni tubtu ilaika, aku sekarang tobat ya Allah. Wa inni minal muslimin, jadikan aku termasuk orang muslim. Bagaimana caranya supaya sholat ringan? Ibu datang ke sini tadi ringan-ringan ya. Ada berat nggak jalan ke sini? Meskipun tuur, meskipun bujur, meskipun perut mastaka lalir ya, tapi tetap bangun. Bagaimana caranya? Sholat baru berat. Meskipun kata Rasul, kata Allah dalam Quran, Ista'inu bis sabri wassabar. Wa innaha lakabiratun illa al khasyin. Dia bakal berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Bagaimana supaya ringan sholatku, Pak? Kalau ada panggilan azan, jangan pakai mikir, langsung saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat zuhur sekarang udah. Jangan pakai mikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu ada datang tamu, oh maaf, kita sholat dulu ya. Gampang-gampang aja. Tapi saya mau ngasih uang, oh sini uang. Tapi saya sholat dulu. Oh berarti nggak dapat uang? Nggak apa-apa. Allah dulu yang manggil kok. Duit juga dari Allah kok itu. Kamu juga kesini disuruh Allah kok. Sekarang Allahnya manggil aku untuk sholat yang nggak bisa dikalahkan. Ada nggak orang yang begitu datang, kalah sok-sok, ini kan ada pelanggan itu, bawa duit tidak datang deh. Seakan-akan mengatakan, ya Allah nanti dulu saya lagi ada duit nih. Kata Allah itu duit aku suruh dia datang menggoda kamu. Ayo datang dulu ke masjid. Gak akan kemana, gak dari dia nanti si B juga datang lagi ada duitnya. Karena dijamin hidupmu. Kita suka masih takut sama urusan dunia, betul Pak? Insya Allah panggil, sudah ringan saja Pak. Begitu Allah asar datang kita lagi capek kayak sudah. Mau semana Pak? Sholat asar ke masjid. Papa baru datang padahal dari luar kota capek banget, begitu ada azan panggilan azan saya langsung Pak punya tenaga baru lagi. Tadi cenah capek, sholat mah gak ada capek Mama. Leres tuh? Persis jika orang ke incu. Orang selalu dia balik ke setiran macet di jalan begitu incu keke. Langsung Pak, kayak buka celana buka itu. Wah, genongnya. Ada tenaga baru bener gak? Coba nininya datang, lulus. Kok mau minta duit? Nah gitu, jadi sholat ini adalah kunci. Sehingga kata Allah di surat Al-Ankabut, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu yang benar itu bakal menjauhi kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Sholat aja, nanti juga bakal menjauhi teh. Yang itu otomatis menjauh yang itu teh, yang buruk-buruk teh. Kita akan terarahkannya ke setrumnya teh, ke arah teh yang baik-baik. Begitu kita sholat teh. Dan orang juga yang mau ngajak gelutnya, rek sholat saya itu. Dia tuh mau ngajak kita tuh mau menghancurkan apa? Itu mah ahli sholat, mau laikan sih nama ke orang. Pasti gitu dia menjauh. Hanya magnet-magnet yang baik akan mendekati kita. Wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Semoga Allah meridai kita semua. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian berbahagia, asa jadi ngajarkan Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya. Saya sudah bersilaturahim di sini. Saya baru pertama kali ke masjid ini. Alhamdulillah, masjidnya bagus banget ini. Ini rumah Allah yang dititipkan pada Bapak Ibu sekalian, jaga kesuciannya, dahsyat luar biasa. Saya angkat acknowledgement, jadi penghargaan yang luar biasa atas masjid yang luar biasa indah, bagus, bersih, dan layoutnya luar biasa. Jadi nggak tengesang, dahsyat. Jadi AC-nya alam ya, AC-nya alam. Nggak ada yang ditanya ya Bu ya, atas Ibu kelihatannya pada ngerti kok. Kata guru saya, katanya gini, kalau ceramah, kalau jamaahnya udah diem gitu, itu tandanya ngerti. Kalau jamaah udah ngerti, ceramah motong pakai panjang teh geus ngerti. Yang kedua, kalau jamaahnya diem bae ada dua kemungkinan, yang satunya lagi teu ngarti bae. Lamun teu ngarti bae geus bae eureun ceramah. Da rek naon da teu ngarti bae. Da ieu urang mah nu geus ngarti teh alhamdulillah. Mudah-mudahan kahatos nya karos. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Rabbana taqabbal minna. Terimalah ini ya Allah. Innaka antas samiul alim. Sebagai ibadah kami, Kau yang Maha mendengar, Maha mengetahui. Wa tub alaina. Dan jadikan ini tobat kami ya Allah. Jangan ampunan segala dosa dan kesalahan. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau lah Zat yang Maha penerima taubat dan Maha bijaksana, Maha pengasih dan penyayang. Rabbana zalamna anfusana. Tidak ada hari dan saat kecuali kami zalimi diri kami. Kami lakukan kesalahan dan dosa hampir tiap hari ya Allah. Dosa-dosa kecil yang kami kumpulkan. Mudah-mudahan ya Allah Engkau berkenan menghancurkannya dengan langkah kami ke masjid, wudhu kami, salat-salat sunat kami. Jadikan semua jadi kafarat atas segala dosa dan kesalahan kami. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Tapi jika Engkau tidak berkenan ya Allah mengampuni kami dengan segala ini, maka kami akan jadi hamba-Mu yang rugi dunia akhirat. Kami yakin ya Allah Engkau akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahan kami, sehingga kami terhindar dari menjadi hamba-Mu yang rugi. Rabbi firli wali walidayya. Ya Allah, ampuni dosa kami semua dan kedua orang tua kami. Warhamhuma, rahmati beliau berdua, ayah dan bunda kami, serta ayah bunda mertua kami. Ya Allah, kama rombayana sigor, seperti mereka telah mengurus kami sejak kami kecil sampai dewasa, bahkan sampai tua kami dikhawatirkan oleh mereka. Titip kedua orang tua kami ya Allah yang masih di dunia ada, jadikan akhir hayatnya husnul khatimah. Lalu beliau sudah di alam barzah berdua, titipkan ya Allah ya Rabbana, ampuni dosa dan kesalahannya, tempatnya mulia di alam barzahnya, jangan Kau himpit dengan kuburnya ya Allah. Lalu kesalahan dan dosa yang mereka lakukan karena keterbatasan mereka dulu, karena mereka tidak pandai agama, jadikan amal-amal dan doa kami ini penebus segala dosa kesalahan mereka. Kami belum pernah berbalas jasa kepada keduanya ya Allah. Belum sempat berbalas jasa kepada bunda dan ayahanda. Ampuni beliau berdua, muliakan ya Allah ya Rabbana. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anugerahkan pada kami anak keturunan dari pasangan kami, anak keturunan yang soleh-solehah, yang membanggakan kami di dunia dan di akhirat kelak. Jadikan mereka ya Allah anak-anak yang mantap imannya, luar biasa ketakwaannya, jadi bangga bagi kami, dan jadikan jalan amal soleh kami. Jadikan mereka semua imam bagi orang-orang yang bertakwa ya Allah ya Rabbana. Allahumma jal akhir kalamina fid dunya indan tiyahai ajalina la ilaha illallah. Jadikan ucapan terakhir pada saat kematian kami kelak ya Allah kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena kalimat itulah yang akan membuka tabir bahwa kami semua beriman kepada-Mu dan hari pembuktian keimanan pada saat kematian kami. Ya Allah, jadikan kematian kami husnul khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya Allah ya mujibas sa'ilin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian berbahagia. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.